ranah pribadi, jadi gue juga nggak mau tahu banyak komentar, supaya yang lain juga jangan tahu banyak komentar aja sih. Biarkan diselesaikan di ranah pribadi aja. Kalau itu aku lihat nanti dulu sih, karena kan memang kan dia harus datang dulu ke sini kan. Ya aku ngikutin proses hukum aja sih. Skandal kehamilan selebriti Erika Carlina memang telah bergulir panas hingga sampai ke jalur hukum. Namun di balik itu semua, DJ Panda nampaknya hanya memiliki satu tujuan. Bukan melancarkan perlawanan, apalagi membuat laporan balik yang diinginkan pria bernama Giovanni Surya Saputra itu hanyalah kesempatan untuk bertemu dengan Erika Carlina. Seperti diketahui, berbagai macam cara sudah ditempuh oleh DJ Panda demi berkesempatan bicara langsung dengan Erika. Mulai dari menghubungi via telepon, hingga memboyong kedua orang tua ke depan pintu rumah Erika. Dan belum lama ini, upaya keras DJ Panda akhirnya mendapatkan respon dari Erika. Melalui media sosial, wanita kelahiran tahun 1993 itu memberikan pesan dengan nada menohok kepada DJ Panda, yang mana isinya merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi DJ Panda bila memang masih ingin bertemu. Aku mau ketemu dia. Asal dia temuin terlebih dahulu perempuan lainnya yang baru saja melahirkan anaknya atau yang masih mengandung anaknya. Karena aku yakin kondisi mereka lebih butuh dia saat ini. Semua orang berhak berbicara kok, nggak apa-apa. Iya. Udah oke. Makasih. Melaporkan juga nggak kok dua orang ini kok? Enggak. Biarkan Kenapa? Erika Kenapa aja. tidak melaporkan? Ini kan sudah merugikan juga nih kok. Permisi. Kenapa tidak mau melaporkan, dia juga ini kan sudah merugikan banget kok. Pesan-pesannya mungkin pesan-pesannya buat Panda seperti apa? Lebih baik lagi ke depannya. Kalau itu aku lihat nanti dulu sih, karena kan memang kan dia harus datang dulu ke sini kan. Ya aku ngikutin proses hukum aja sih. Tapi ada Om. Ada. Yang akhirnya DM kan banyak ya, DM gue masuk. Ada yang cerita juga bahwa gue nggak bilang dia korban kali ya, mungkin ya ada dua perempuan lagi setelah Erika yang mengaku bahwa dia dihamili juga sama si Mr. P. Dan satu mau lahiran. Yang satu mau lahiran, yang satu sudah lahiran. Tapi kita tidak bisa membuktikan kebenarannya, of course. Ya kita lihat nanti kan. Nggak, cuman kalau benar maksud gue gini, ya gue juga laki gitu. Ya gue saya bergocap, tapi kan gue pernah 20 tahun juga. Saya pernah nakal juga, kenapa juga gitu. Maksudnya kalau nakal juga, nakal sama goblok kan beda ya bos. Itu. Makanya gue pernah ngomong ini ke siapa lupa. Gue nakal mungkin, tapi gue nggak beli barengan paket. Iya makanya ini kan. Ranah pribadi, jadi gue juga nggak mau tahu banyak komentar, supaya yang lain juga jangan tahu banyak komentar aja sih. Biarkan diselesaikan di ranah pribadi aja. Perseteruan panas yang melibatkan Erika Carlina dan DJ Panda selaku pria yang diduga ayah biologis dari janin yang ada di perutnya memang telah sampai ke jalur hukum, di mana Erika sudah melaporkan DJ Panda pada tanggal 16 Juni 2025 atas dugaan pengancaman serta dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE terkait dugaan penyebaran data pribadi. Laporan itu dibuat Erika akibat dirinya merasa tidak terima menjadi korban pengancaman yang diduga dilakukan oleh DJ Panda bersama 500 anggota kelompok percakapan media sosialnya. Apalagi, tindakan kurang menyenangkan itu sudah berdampak cukup besar pada kesehatan kehamilan Erika. Karena di dalam grup itu sudah terlontarkan di bulan Agustus mereka akan menyerang akun aku. Bahkan di 21 Juli itu aku udah kena serang kok dari DM yang datang. Aku juga bingung kenapa orang-orang bisa tahu aku hamil.
Itu yang pertama. Ternyata asal muasalnya dari grup itu gitu. Terduga terlapor ada mengirimkan pesan melalui grup salah satu media sosial yang isinya berupa ancaman akan menghancurkan karir korban. Terduga terlapor juga ingin membuat berita bohong dengan menyebutkan bahwa anak dalam kandungan korban bukan anaknya. Sementara proses pendalaman polisi mulai berjalan, publik justru dibuat bertanya-tanya. Bagaimana tidak, bukti-bukti dugaan pengancaman yang selama ini digembar-gemborkan oleh Erika sama sekali belum muncul di mana-mana. Hal itulah yang mirisnya justru menjadi misteri di masyarakat. Sampai-sampai mendorong Roy Shakti untuk buka suara. Melalui media sosialnya, pria yang sempat berperan sebagai jembatan antara Brevi dan DJ Panda itu melemparkan tantangan mengejutkan, di mana ia menantang para pengguna media sosial untuk membuktikan adanya dugaan pengancaman yang diserukan DJ Panda terhadap Erika, serta ucapan kurang elok yang diduga dilontarkan DJ Panda untuk Erika. Publish foto USG ada, tapi kalau yang menghancurkan karir dan mencelakai anak, terus yang Bram. Kalau ada netizen yang screenshot kirim ke saya tanyain dari kemarin gak ada yang pegang. Tak berselang lama, hal itu langsung dijawab oleh salah satu warganet, yang mana ia membenarkan bila ucapan kurang elok terhadap Erika sempat muncul di kelompok percakapan mereka. Namun, kata-kata itu tidak berasal dari DJ Panda, melainkan salah satu anggota lainnya. Yang bagian Bram itu, yang bilang memberko, berbanding terbalik dengan hal itu, tantangan untuk membuktikan dugaan pengancaman justru sama sekali tidak terjawab. Padahal, Roy Shakti sudah meroboh kocek cukup dalam demi memberikan imbalan bagi mereka yang bisa membuktikan. DM ke saya, identitas dirahasiakan. Yang DM pertama kasih bukti pengancaman kembang R, saya kasih 2 juta rupiah. Jadi gini, gue bikin podcast itu sebenarnya tujuannya adalah untuk penyelesaian. Tapi kan kadang-kadang tidak berjalan seperti itu. Tapi kan kita usahakan gitu loh. Mau apapun orang bilang kepada gue, ada beberapa content creator gede sampai ngomong, Densu, lu tuh ngerasa nggak sih kalau lu punya heroic syndrome apa gitu? Gue bilang I don't care. Kalau gue bisa bantu orang, selalu ngomong apa sama gue, I don't care. Karena hidup gue adalah untuk berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah bantu gue dan gue ngelakuin itu karena Tuhan. Gue gak terlalu sibuk dengan ini, status, jubah. Gue sibuk dengan hati gue karena gue pengen bantu orang. Cuman gue belajar membantu orang, jangan sampai akhirnya gue malah kena masalah lebih jauh. Itu aja sih. Kalau tanya saya ya, kalau tanya pendapat pribadi saya, dua-duanya salah.
Dua-duanya harus belajar membereskan. Gue sih bukan di pihak boykot memboykot, karena gue adalah orang yang pernah diboykot, jadi nggak mungkin gue di pihak boykot memboykot. Tapi kalau misalnya memang orang yang nggak mau berubah dan memang orang ini memang bermasalah, ya silakan netizen bereskan saja gitu. Saya juga nggak mau bantu. Ya gini loh, kalau ini dari perspektifku ya, Kaki nggak tahu ya. Artinya kan dia tuh kan masih muda ya. Masih muda, ganteng, tiba-tiba dapat duit banyak, kemudian banyak cewek yang mau sama dia. Ya kemudian lengah lah. Ya kayak cerita-cerita film-film sinetron sih. Gue nontonnya kayak film-film sinetron begitu. Lu ada bilang nggak kalau anaknya Erika itu ke fans-fansmu, lihat aja nanti ini pasti anaknya anak drum, rame-rame. Saya nggak ingat kok. Saya nggak punya bukti apapun. Kalau ada buktinya? Oh, soalnya itu kan grup WA, settingannya itu 24 jam. Oh itu grup WA ya? Grup WA kok. Settingannya 24 jam 24 ya? jam itu otomatis hilang kok. Coba ingat-ingat lagi. Ada nggak ngomong kayak begitu? Saya nggak ingat kok. Nggak ingat apa takut dihajar? Memang benar-benar saya tidak ingat kok. Kalau ada, ya udah terima kasih. Kalau ada ya udah saya terima. Oke. Sesuai dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya. Jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah berjalan gitu. Dia selesai lah. Dan menurut gue biar diselesaikan aja. Karena itu masalah pribadi. Kalau dibahas-bahas gini terus nggak jadi pribadi dong. Jadi ini publik mulu ya kan. Pokoknya saya tutup dengan kalimat semoga semua mendapatkan kedamaian. Mohon maaf juga kalau saya tidak bisa maksimal juga dalam usaha saya. Karena saya pasti kan punya perspektif sendiri, tapi pasti ada yang nggak setuju dan nggak suka, saya mohon maaf. Pokoknya jadi di Sumargo siap salah. Terlepas dari ada atau tidaknya bukti, serta pengakuan yang masih abu-abu, proses hukum Erika Tarlina terhadap DJ Panda kini sudah berjalan. Ya, walau dipertanyakan keberadaannya, bukti itu sepertinya sudah dikantongi oleh Erika dan hanya dipergunakannya untuk membuat laporan polisi, bukan mencari pembelaan di dunia maya. Sementara di sisi lain, DJ Panda sendiri masih memendam asa untuk menyelesaikan semua secara baik dan kekeluargaan. Apalagi, bila janin yang tumbuh di perut Erika benar anaknya, DJ Panda tentu ingin ikut andil dan bertanggung jawab. Lantas, mungkinkah kisruh ini akan berakhir bahagia bila DJ Panda berhasil menyelesaikan semuanya? Seperti apa pula reaksi Brevi yang juga ingin bertanggung jawab kepada Erika? Kalau lu ketemu dia nih, ya apa yang lu mau sampaikan? Bagaimana lu menyelesaikannya? Saya mau minta maaf kok. Iya, dari tadi minta maaf lu banyak banget. Saya mau tanggung jawab apa yang sudah terjadi dan gimana keputusannya Erika. Saya kembalikan ke Erika. Saya cuman bisa datang ke Erika, saya minta maaf, saya mau tanggung jawab. Kalau anggap dia bilang nggak usah temuin anaknya, lu gimana? Ya kalau memang itu anak saya, ya saya harus tanggung jawab dong kok. Kan saya bapaknya kok. Ya dia nggak mau, lu tanggung jawab, dia bisa sendiri, anggaplah begitu. Ya mungkin orang tua saya lah itu yang nanti bicara sama orang tuanya. Tapi keinginan orang tua lu sendiri sebenarnya pengennya kalian menikah atau nggak orang tua lu? Iya kok. Support. Aku kalau untuk pertanggungjawaban dari bentuk finansial atau yang lain-lain dinikahkan itu tidak pernah terfikirkan oleh aku, karena memang kan ini tanggung jawab aku ya. Aku yang salah kok. Aku dari awal udah akuin ini kesalahan aku yang harus tanggung jawab. Aku nggak perlu pertanggungjawaban dia, cuman memang aku melaporkan minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Kalau tidak, pasti sampai kapanpun ini tidak akan terekspos. Karena selama 9 bulan aku berhasil nutupin ini kok. Saya sakit hati kok lihat dia sama Brevi.
Oh, jadi saat itu dia jalan sama Brevi ya. Nah, aku dengar itu katanya isunya kamu juga jalan sama cewek lain. Betul? Betul. Siapa yang duluan jalan sama cewek lain? Saya kok. Berarti akhirnya dari situ lu tujuannya untuk bikin Erika malu. Iya kok. Saya kilaf. Saya waktu itu emosi. Pada saat itu saya stres. Mungkin saya secara tidak sadar. Yang lu stres apanya sih? Yang saya Kan lu juga jalan sama cewek lain. Iya, saya tahu kok. Tapi kan istilahnya saya juga sayang tuh kok. Kalaupun itu anak saya loh kok. Saya itu kan anak saya sendiri kok. Lu sayang sama Erika apa sama anaknya? Nih jujur ya. Dua-duanya kok. Dua-duanya. Serius nih. Dua-duanya. Katanya tadi cuman itu HTS. Dua-duanya. Lama-lama cinta. Lama-lama juga cinta Ini kok. serius. Lama-lama juga cinta. Nggak, kamu jangan bohongin saya ya. Iya. Oh, jadi Lama-lama ada juga rasa cinta. itu. Oke. Mas Brevi siap menikahi kakak kalau... Oh kalau itu tanyanya ke Brevi. Jangan ke aku. Tapi gue penasarannya gini, ini kan bentar lagi melahirkan ya? Ya kan? Dan urusan dia sama Mr. P itu kan lagi proses juga ya, belum selesai kan ya. Nah, ini what next? Lu mau nikahin dia atau apa? Plannya apa? Maunya gua ya nikahin dia Om. Kalau diizinin sama Tuhan. Orang tua kita udah ketemu berdua Om. Supportnya ya Brevi semangatin aku terus sih. Ya bentuknya pasti masih ya support aja sih sampai detik ini masih support terus. Selama pacaran nih? Berarti udah berapa lama pacaran? Dari bulan April. Oke. Well, you love her so much, this much? Ya. Of course. Nggak ada sama sekali maksudnya, aduh, sorry ya, maksudnya, aduh, hamil lagi gitu. Nggak ada maksudnya. Maybe at the first iyalah. Itu bullshit Om kalau gua nggak kaget Ya, dan pasti. gua nggak mundur. Tapi by time? Enggak, buat gua makin kemari malah sense of belonging gua sama anaknya jadi lebih tinggi. Gua sempat nemenin dia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.